Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Salsalia dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Nah, kali ini saya mau sharing nih sama teman-teman mengenai trauma. Sebelumnya pasti kalian pernah dengar kan tentang orang-orang yang mengalami trauma atau bahkan kejadian-kejadian yang menyebabkan seseorang mengalami trauma. Nah, pertama kita bahas dulu apa sih trauma itu? Trauma itu merupakan tekanan emosional atau tekanan psikologis yang umumnya terjadi karena adanya peristiwa atau kejadian tidak menyenangkan bagi seseorang di masa lalunya. Trauma itu salah satu luka psikologis yang sangat berbahaya banget bagi kehidupan seseorang. Trauma ini datang kepada siapa saja dan kapan aja, nggak mandang ras, nggak mandang usia, dan juga waktu. Nah, kejadian-kejadian traumatis yang umum nih seperti pelecehan seksual, bullying, terus kematian orang yang disayangi, bencana alam, KDRT, dan juga perselingkuhan. Dan dampak kejadian trauma yang tidak berkepanjangan atau hanya terbilang hari atau minggu itu adalah normal sebagai manusia yang mempunyai perasaan. Tetapi jika dampaknya berkelanjutan seperti bulanan bahkan sampai tahunan, itu akan menimbulkan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. PTSD atau gangguan stres pasca trauma itu adalah kondisi kesehatan jiwa yang dipicu oleh peristiwa-peristiwa traumatis. Nah, peristiwa-peristiwa traumatisnya itu yang sudah saya sebutkan tadi. PTSD juga dapat dialami orang dari segala usia ya. Nah, faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan orang mengalami PTSD? Yang pertama, itu tadi karena mengalami trauma-trauma. Nah, faktor yang pertama ini tadi ya yang mengalami trauma intens. Terus yang kedua itu memiliki masalah kesehatan lain seperti cemas ataupun depresi. Nah, yang ketiga adalah penyalahgunaan zat-zat berbahaya seperti narkotika atau juga alkohol yang berlebihan. Nah, yang ketiga memiliki masalah penyalahgunaan zat seperti zat-zat narkoba dan juga berlebihan minum alkohol. Terus yang keempat ini adalah kurangnya dukungan atau support system dari keluarga dan juga teman dekat. Gejala PTSD itu sangat beragam, ada yang muncul 1 bulan setelah kejadian. Nah, gejala yang pertama itu yaitu gejala ingatan intrusif, adalah ingatan yang tidak diinginkan dan bersifat mengganggu, bahkan sampai mimpi buruk tentang peristiwa tersebut. Yang kedua itu avoidance. Avoidance itu menghindari untuk mengingat atau membicarakan tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Yang ketiga, perubahan negatif tentang cara berpikir dan juga mood. Contohnya seperti pikiran negatif tentang orang lain, tentang diri sendiri, dan juga tentang lingkungan. Dan yang terakhir adalah perubahan pada emosional dan fisik. Contohnya seperti gangguan tidur, gangguan makan, rasa cemas, sulit konsentrasi, dan juga merasa bersalah atau malu yang berlebihan. Terus, kapan sih kita harus periksa diri ke ahlinya atau ke psikolog? Yaitu pada saat kita sudah merasa kesulitan menjalani hidup dan mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Lalu, pengobatan PTSD yang dilakukan oleh ahlinya atau psikolog adalah seperti melakukan psikoterapi dan juga mengonsumsi obat-obatan, contohnya antidepresan, anti kecemasan, dan juga prazosin. Nah, dari tadi kan udah saya jelaskan bagaimana dan apa itu trauma dan juga PTSD. Lalu sekarang gimana sih cara pencegahannya? Apakah ada? Ya, pencegahannya itu ada. Nah, cara cegahnya adalah kita mencari dukungan atau bantuan tepat waktu kepada orang-orang terdekat kita seperti teman dan juga keluarga. Lalu, peran kita kalau misalkan ada orang lain atau orang terdekat yang mengalami PTSD nih, ya itu gimana sih gitu kan. Nah, peran kita ini kita harus dengerin dia cerita, kita harus berikan dia kenyamanan agar dia juga merasa nyaman untuk menceritakan atau berkeluh kesah tentang ketakutan atau kecemasan yang dia alami. Nah, dalam Islam diajarkan gimana sih caranya kalau misalkan kita ngehadapin rasa cemas atau rasa takut yang berlebih akibat trauma-trauma itu.
diri kita sendiri bisa loh melakukan hal-hal yang mudah, yaitu yang pertama berwudu. Kenapa berwudu? Karena berwudu itu bisa membuat hati kita tenang dan tentram. Lalu yang kedua itu adalah mencari suasana-suasana yang tenang agar kita bisa duduk dengan rileks. Dan yang terakhir adalah membaca kalimat-kalimat zikir. Kalimat-kalimat zikir juga bisa membuat hati kita tentram dan nyaman. Nah, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi-informasi yang tadi bermanfaat buat teman-teman dan juga dapat dipelajari. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastaghfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.